Bab 123. Apakah kamu tidak pernah melihat wanita cantik sepertiku? Phoenix Hotel, di sebuah room bergaya Asia yang elegan dan mewah. Ibu Yuna, Ratna Galih, ditemani Fadel Damas, sedang minum teh sambil menunggu Yuna membawa pacarnya. Ratna Galih adalah presiden cabang provinsi dari bank milik negara, orang pertama yang bertanggung jawab atas sistem perbankan di provinsi tersebut, dan kepala tingkat departemen standar. Alasan Fadel Damas tetap di sisi Ratna Galih adalah karena Fadel Damas tidak pernah menyerah pada Yuna. Dia masih memiliki ide untuk mengejar Yuna, jadi dia harus terlebih dahulu mengambil hati calon ibu mertua. Fadel Damas, kamu sudah bertemu pacar Nana. Katakan padaku, orang macam apa Kenzi itu? Di mata Ratna Galih, dia selalu optimis pada Fadel. Fadel Damas masih muda dan menjanjikan, serta memiliki citra yang baik. Selain itu, keluarga Damas dianggap sebagai keluarga kaya dan layak bagi keluarganya, sehingga Ratna Galih selalu sangat dekat dengan Fadel Damas, dan telah lama ingin Fadel Damas sebagai calon menantunya. Mendengar pertanyaan Bibi Ratna, Fadel Damas diam-diam cemburu dan tidak nyaman ketika dia ingat bahwa bajingan Kenzi telah mencuri Yuna kesayangannya. Dia berkata terus terang, Bibi, Kenzi bukan orang yang baik. Karena Anda bertanya kepada saya apa yang saya pikirkan, maka saya akan mengatakannya secara langsung. Saya secara khusus bertanya kepadanya tentang pekerjaannya saat itu, dan dia menjawab dengan sangat asal-asalan. Dia hanya mengatakan bahwa dia menjalankan bisnis di sebuah perusahaan, dan dia mungkin adalah jenis pekerja migran yang tidak berhasil. Setelah mendengarkan itu, Ratna Galih tidak bisa menahan kerutan di wajahnya diam-diam. Bagaimana mungkin putri keluarga Seira berbicara dengan seorang pekerja migran? Itu hanya omong kosong. Ratna Galih terus bertanya, kalau begitu beritahu saya, menurut pengamatan Anda, seberapa jauh Nana dan pria bernama Kenzi telah berhubungan? Ketika Fadel Damas mendengar ini, dia diam-diam cemburu, dan berkata dengan masam, pria bernama Kenzi itu mungkin punya sedikit trik untuk membujuk gadis-gadis. Nana pasti jebak olehnya. Mereka berdua sudah saling kenal. Untuk sementara, tetapi telah berkembang ke titik memeluk dan mencium dengan panas. Berciuman. Ratna Galih tidak bisa menerimanya, gaya keluarganya selalu ketat, dan dia tidak pernah mengendurkan pendidikan sedikit pun. Yuna ini baru saja bertemu pria bernama Kenzi dan menciumnya. Fadel Damas berkata dengan getir. Ya, mereka telah berkembang sampai pada titik berciuman. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka berdua saling berpelukan di depan umum dan berciuman tanpa rasa malu selama lebih dari 2 menit. Ketika dia memikirkan hal ini, Fadel Damas diam-diam membenci dirinya sendiri karena tidak berguna. Dia telah mengejar Yuna selama hampir 1 tahun, dan dia bahkan belum pernah memegang tangannya, tetapi sampah yang tidak sebaik dia dari segi apapun, dapat memegang Yuna di lengannya dengan tidak bermoral dan menikmati ciumannya. Di jantung Fadel Damas, darah seakan menetes secara diam-diam. Wajah Ratna Galih sangat jelek, dan dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Baru pada saat berikutnya dia berkata dengan sungguh-sungguh. Sepertinya saya perlu memperkuat pendidikan putri saya. Kalau tidak, akan ada masalah. Nana harus tenang dan berpisah dari Kenzi. Fadel Damas diam-diam senang, tetapi di wajahnya, dia berpura-pura membujuk, Bibi Ratna, lupakan saja. Karena Nana sangat menyukainya, jangan mempermalukan Nana sekarang. Saya telah berhenti secara sukarela, dan saya tidak akan pernah mengejar Nana lagi di masa depan. Saya hanya berharap dia akan bahagia di masa depan. Fadel Damas menghela nafas dengan munafik saat dia berbicara, dengan sengaja berpura-pura menjadi sedih untuk memenangkan simpati Ratna Galih. Seperti yang diharapkan, Ratna Galih menghiburnya. Fadel Damas, jangan berkecil hati. Bibi Ratna ada di pihakmu. Ketika aku bertemu dengan Kenzi itu, aku akan berbicara serius dengannya. Pokoknya, putriku tidak boleh berhubungan dengan orang level akar rumput. Bibi Ratna percaya, kamu masih kesempatan,
kejarlah Yuna dengan berani, dan Bibi Ratna akan selalu mendukungmu. Mendengar ini, Fadel Damas tertawa terbahak-bahak. Hehe, dengan bantuan Bibi Ratna, Kenzi akan segera diusir dari Yuna. Kenzi, pergi ke bagasi mobil dan bawakan aku rok dari tas pakaian. Begitu mobil berhenti, Yuna mendesak Kenzi untuk membantunya. Kenzi tidak mengerti, menatapnya dan bertanya. Apa yang kamu lakukan dengan rok? Kamu biasanya mengenakan jaket kulit dan celana kulit, dan kamu terlihat sporty, bukan begitu bagus. Apa yang kamu tahu? Ibuku sangat terkenal, jika aku berpakaian dengan santai, dia akan memarahiku karena tidak memperhatikan citra keluarga sebagai anak gadis. Aku tidak ingin mendengarkannya ngomong bertele-tele. Yuna mendorong Kenzi keluar, jadi Kenzi tidak punya pilihan selain pergi ke bagasi mobil, buka kotak penyimpanan pakaian, dan secara acak mengambil rok hitam. Polisi wanita Yuna juga sangat menarik. Ada 2 set pakaian siap di mobil setiap saat, tidak hanya rok yang indah, tetapi juga kosmetik dan perhiasan. Namun, melihat itu, Yuna seharusnya jarang menggunakannya, dan itu diperkirakan disiapkan karena dia akan kembali ke ibu kota provinsi. Ingin bersikap baik saat berurusan dengan ibunya. Saya melihat ada kosmetik dan perhiasan di dalam kotak, apakah Anda ingin memakainya? Kenzi mengangkat kepalanya dan bertanya. Bawa 1 potong. Ada juga sepasang stoking sutra hitam. Bawakan aku 1 potong juga. Setelah mendengar ini, Kenzi harus melihat ke bawah lagi, dan mengeluarkan sepasang stoking sutra hitam dari kotak. Oh, baunya harum, di tangan terasa halus, dengan renda yang indah. Kenzi tidak bisa menahan tawa. Jika seorang gadis harimau seperti Yuna berpakaian seperti seorang gadis polos, dia tidak tahu seperti apa bentuknya. Kenzi membawakan barang-barang itu ke mobil, dan Yuna segera mengganti pakaiannya di dalam mobil, dan sama sekali tidak menghindar dari pria Kenzi itu. Melihat dia melepas celananya, memperlihatkan kaki putihnya yang panjang, Kenzi kaget, berbalik dan mengeluh. Nona Nana, saya punya saran, kenapa tidak mengganti pakaian di kamar? Yuna dengan cepat mengganti roknya, dan kemudian memakai lipstik dengan santai di cermin kecil. Apa yang kamu tahu? Kami adalah petugas polisi, dan kami harus efisien. Investigasi makeup, termasuk pulang ke rumah untuk berurusan dengan ibuku, aku harus menyelesaikannya dalam waktu singkat. Kenzi tersenyum dan berkata dalam hatinya, sial. Setelah menunggu beberapa saat, Yuna selesai berganti pakaian dan turun dari mobil. Kenzi berbalik dan meliriknya. Tiba-tiba, matanya menyala, dan dia terpana. Yuna mengenakan riasan ringan, mengenakan rok wanita yang membentuk tubuh, dan kemudian mengenakan perhiasan kecil, memberi orang perasaan yang sama sekali berbeda. Sosok Yuna yang bertinggi, dengan pinggang panjang dan kaki panjang, dan payudara yang montok, dia adalah sosok yang sangat seksi. Sekarang dia melakukan sedikit berdandan, Kenzi hampir berpikir bahwa ini adalah model wanita super yang datang ke hotel untuk catwalk. Lembut dan cantik, cerah dan bergerak, tinggi dan seksi, dengan sosok yang luar biasa. Kenzi tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah ini gadis harimau yang dia kenal? Mengapa kamu terlihat linglung? Apakah kamu belum pernah melihat wanita cantik sepertiku? Yuna jelas melihat Kenzi tercengang, dan sepertinya tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia pasti sangat cantik, mungkin bahkan lebih cantik dari istrinya. Ini juga aneh, jika pria lain menatapnya dengan mata seperti itu, kemungkinan besar Yuna akan marah, atau bahkan memberinya pelajaran. Tapi Kenzi, Kasim Mati yang jahat, tidak membuatnya merasa canggung, sebaliknya, saat Kasim Mati ini terus mengawasinya, dia masih memiliki rasa pencapaian, terutama puas dan senang. Bab 124. Aku bisa tahu sekilas, Anda orang yang rendah hati. Kenzi tidak mengomentari penampilan Yuna saat ini, dan terbatuk, baiklah, ayo pergi jika kamu sudah selesai. Temui ibumu lebih awal, dan selesaikan pekerjaan lebih cepat. Yuna mendengar ini dengan ringan,
dia dan merasa sedikit tidak nyaman. Orang ini, saya berpakaian sangat indah sekarang, apakah Anda akan mati jika Anda memuji saya sedikit? Meskipun Nona besar adalah seorang detektif, dia juga seorang wanita biasa. Wanita suka mendengar pria memuji diri mereka sendiri tentang betapa cantiknya mereka. Meskipun dia merasa tidak nyaman, Yuna tidak mengatakan apa-apa, dan menyeret Kenzi langsung ke lobi hotel. Ngomong-ngomong, sepertinya aku melupakan sesuatu. Yuna tiba-tiba berhenti, menatap Kenzi dan berkata, "Kamu berpakaian seperti ini, bagaimana kamu bisa menemui ibuku? Kamu adalah pemeran utama untuk masalah ibuku hari ini. Kamu juga harus berganti pakaian yang layak, kamu tidak bisa berpakaian santai." Dia benar, Kenzi memang berpakaian santai, tepatnya, itu agak terlalu low-end, seperti mengenakan kios jalanan, dan celananya juga kusut. Kenzi sama sekali tidak peduli dengan hal semacam ini, dan dengan santai berkata kepadanya, "Lupakan saja, aku tidak perlu mengganti pakaianku. Pokoknya, ibumu tidak menyukaiku, jadi tidak perlu untuk menyenangkannya. Itu tidak bagus." Yuna nada suaranya menjadi serius, "Kamu tidak bisa menganggapnya tidak serius, kamu harus membantuku melewati masalah ibuku." Setelah berbicara, dia menyeret Kenzi tanpa syarat dan pergi ke toko pakaian di seberang hotel untuk membantu Kenzi membeli jas untuk pria. Pada saat ini, ponselnya berdering, dan ibunya Ratna Galih menelepon. Di telepon, nada Ratna Galih penuh dengan rasa kesal, "Nana, kamu sepakat untuk membawa pacarmu bertemu di hotel jam 5:30. Sudah lewat jam 7, apakah pacarmu sudah datang?" Yuna hanya bisa tertawa dan membohongi. Dia sangat sibuk, waktunya sedikit ketat, tetapi dia akan segera ke sana. Ini keterlaluan. Melihat orang tua pacar terlambat begitu lama, perilaku tidak sopan semacam ini disebut tidak berpendidikan. Di telepon, Ratna Galih memperingatkan dengan tegas. "Anda memberitahu Kenzi bahwa saya akan menunggunya paling lama 5 menit lagi. Jika belum muncul di depan mataku, jangan pernah datang menemuiku. Pacarmu ini langsung ditolak olehku, dan kamu tidak diizinkan untuk berinteraksi dengannya di masa depan." Telepon segera ditutup, dan Yuna menjadi cemas. "Ayo pergi sekarang, ibuku sangat marah." Yuna tidak peduli lagi mengganti pakaian baru Kenzi, jadi dia buru-buru menyeretnya dan berlari ke lobi hotel. Setelah keluar dari lift, Yuna meraih lengan Kenzi dan berpura-pura sangat akrab dengannya. "Jika kamu berani membuat masalah, hati-hati aku akan kembali untuk membersihkanmu." Saat dia mengatakan itu, dia menarik Kenzi lebih erat. Payudara yang montok melekat erat di lengannya. Itu bulat, lembut, dan elastis. Kenzi merasa tidak nyaman. Ekspresi melihat orang tua wanitanya itu senang, bermurah hati, jadi jangan menunjukkan wajah pahit. Yuna menjelaskan, Kenzi tidak tahu harus tertawa atau menangis, dia merasa semakin tertekan. Bersama Yuna membuatnya sangat lelah berpikir. Tetapi meskipun dia merasa sangat lelah, orang lain tidak akan berpikir begitu. Melihat Yuna dan Kenzi, dua pasangan muda yang lewat di lorong, semua tamu dan pelayan yang lewat menunjukkan keheranan dan kecemburuan mereka. Karena Yuna sangat cantik, dengan wajahnya yang cerah, payudara yang montok, pinggang, dan sepasang sutra hitam yang seksi. Melihat kecantikan yang begitu cerah lewat seperti melihat Dewi Super, dan mata banyak tamu pria bersinar dengan cahaya yang berapi-api dan serakah. Hanya saja kehadiran Kenzi membuat mereka tidak nyaman. Pria itu mengenakan pakaian lusuh, dan sekilas, dia bukan orang yang sering datang ke hotel kelas atas, bagaimana mungkin memiliki pacar seksi kelas atas. Cara mereka memandang Kenzi penuh dengan kecemburuan dan kebencian. Baik Kenzi maupun Yuna tidak peduli dengan mata orang yang lewat. Yuna memeluk Kenzi dengan erat seolah-olah tidak ada orang lain di sana, berjalan melewati aula dan datang ke room besar tempat ibunya berada. "Bu, ini pacarku, Kenzi." Setelah melihat ibunya, Yuna tersenyum seperti bunga, dan buru-buru meminta Kenzi untuk datang dan menatapnya.
Yuna tidak khawatir dengan penampilan Kenzi. Namun, standar ibu tidak hanya ketampanan, tetapi juga ucapan dan temperamen yang baik. Yuna berharap Kenzi dapat menanganinya dengan baik dan membantunya lulus ujian. Adapun Fadel Damas yang bersama ibunya, Yuna memilih untuk mengabaikannya. Karena dia membenci gaya Fadel Damas, seperti penjilat, dia akan tinggal di sisi ibunya ketika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, yang membuat ibunya sering memaksanya untuk bergaul dengan Fadel Damas. Bibi Ratna, halo. Lama tidak bertemu, Fadel Damas. Sekarang dia ada di sini, Kenzi hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melakukan pertunjukan. Setelah saling menyapa, Kenzi tersenyum dan duduk bersama Yuna. Ratna Galih melirik Kenzi dengan acuh tak acuh, kamu terlihat cukup baik, dan kamu sopan, tidak lebih buruk dari Fadel Damas. Tidak heran Nana menyukaimu. Setelah mendengar ini, Yuna sedikit heran, dia tahu siapa ibunya. Ada arti lain dalam memuji Kenzi. Dia dengan cepat mengeluarkan kantong kertas hadiah dan meletakkannya di depan meja ibunya sambil tersenyum. Bu, ini hadiah dari Kenzi. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda biasanya memperhatikan image Anda dan menggunakan parfum. Jadi dia secara khusus menyiapkan parfum sebagai hadiah, aku harap kamu menyukainya. Yuna mengatakan ini, tidak lebih dari ingin menambahkan beberapa poin kesan baik pada Kenzi dengan ibunya. Namun, Ratna Galih tidak peduli hadiah apa yang diberikan Kenzi, dan tanpa melihatnya, dia mengambil kantong kertas hadiah dari meja dan menyimpannya dengan suam-suam kuku. Kenzi diam-diam merasakan sakit di dagingnya, merasa bahwa dia kehilangan terhadap hadiah seperti itu. Sebotol parfum yang bagus adalah hadiah yang bagus untuk istrinya, sekarang diberikan kepada Ibu Yuna, yang menerimanya acuh tak acuh seperti membuangnya ke dalam air. Fadel Damas ingin tertawa diam-diam di samping, Kenzi memberikan hadiah, dan Bibi Ratna bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun yang sopan, jelas menunjukkan rendahnya wajah Kenzi. Diperkirakan 9 dari 10, jika Kenzi tidak bisa bertahan selama 30 menit, dia akan masuk daftar hitam oleh Bibi Ratna dan dilarang berkomunikasi dengan Yuna. Fadel Damas tersenyum penuh, dan tanpa berbicara, dia hanya minum teh dan menonton lelucon Kenzi. Tuan Kenzi. Setelah diam sebentar, Ratna Galih terus berbicara. Dia tidak memanggil Nak Kenzi atau Kenzi, tetapi Tuan Kenzi yang menunjukkan arti yang asing dan acuh tak acuh. Meskipun kamu terlihat lembut dan berbakat, perilakumu hari ini benar-benar mengecewakan. Merupakan hal yang sangat serius untuk melihat ibu perempuan untuk pertama kalinya. Tapi kamu sangat kasar padaku, dan membuatku, ibu pacarmu, menunggumu di room ini selama lebih dari 1 jam. Selain kasar, kamu juga memberiku kesan sembrono dan berantakan. Ini adalah pertama kalinya saya melihat orang tua wanitamu, kamu harus berpakaian bagus dan memiliki penampilan yang layak. Tapi ini, Anda seharusnya hanya kelas bawah yang tidak berpendidikan. Fadel Damas tidak bisa menahan tawa. Kenzi, pidato Bibi Ratna sangat beradab. Jika Anda ingin saya mengatakannya, Anda terlihat seperti orang tingkat rendah.